Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin jamaah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, para mustami'in yang ada sekitar hidayah yang Allah. Mari yang pertama-tama kita senantiasa mengucapkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memuji Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin katsiran sholihan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan, banyak kebaikan untuk kita semuanya. Dan semoga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersyukur kepada Allah dengan cara memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Semoga iman dan takwa kita senantiasa tambah baik, tambah meningkat, dan kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi iman dan takwa terbaik, kemudian kita diberikan dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya, untuk para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah dapat berjumpa dengan Rasulullah, dapat berkumpul dengan Rasulullah, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam nuansa Dzulhijjah. Dzulhijjah kita ketahui salah satu bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ada kegiatan besar yang ada pada bulan Dzulhijjah ini, yakni bagi hamba-hamba Allah yang terpanggil, terpilih untuk menjadi penduduk Rahman, maka Allah tersebut melaksanakan rukun Islam yang kelima, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan ibadah haji di Baitullah dan di tempat-tempat yang memang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Pokok ibadah haji itu memang ada di 5 hari. Yang pertama adalah wukuf di Arafah, kemudian ada di Musdalifah, kemudian Jumratul Aqabah, kemudian tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah juga umrah Musdalifah Aqabah, kemudian tawaf ifadah, kemudian selesai dengan ibadah haji. Namun bagi hamba Allah yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan ibadah umrah, ya, dengan memberikan kurban yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hewan-hewan ternak yang terbaik. Ada yang berkorban dengan sapi, ada yang berkorban dengan kambing, ada juga kalau di Jazirah Arab berkorban dengan unta, ya. Kemudian kalau di Indonesia ada juga menyembelih kerbau. Karena sejarahnya di tempat lokasi tersebut waktu dulu tidak boleh menyembah sapi karena masih ada warisan-warisan peninggalan agama Hindu yang mensucikan sapi, yang tidak boleh menyembelih sapi, sehingga ketika itu sebagai jalan tengah dakwahnya, makanya kemudian menyembelih kerbau. Ayat sejarahnya. Ma'asyiral muslimin ikhwan fillah, perintah
haji dan perintah kurban tak lepas dari keteladanan salah satu Nabi dan Rasul yang kita imani, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, dan juga beserta istri Nabi Ibrahim dan ibunya Nabi Ismail, yakni Bunda Siti Hajar. Jadi kita sedikit membuka sejarah sirah Nabawiyah bagaimana Ibrahim ketika masih muda, masih bujang itu ya mulai mendakwahkan tentang ketauhidan Allah. Maksudnya Ibrahim sebenarnya juga belum mengenal Allah ketika sang ayah pekerjaannya bapaknya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang suka membuat berhala, membuat patung yang nantinya akan digunakan sebagai sesembahan budayanya masyarakat sana. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak sependapat dengan ayahnya, tidak sependapat dengan orang-orang yang ada terdahulu. Dia berpikir secara jernih bahwa Tuhan itu bukan patung, ya, Tuhan itu bukan patung. Kemudian untuk mengenalkan atau sedikit mendapatkan apa yang menjadi hati nurani yang fitrahnya itu, kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut. Ketika menghancurkan berhala-berhala tersebut, dan kemudian yang disisakan cuma satu berhala yang paling besar, dan jika di berhala yang paling besar itu kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala dikalungke, di leher di si batu tersebut. Kemudian pada keesokan harinya heboh itu, kok berhala-berhala yang sudah dibuat malah hancur. Dicarilah siapa kira-kira yang menghancurkan, dan kemudian dituduhlah Ibrahim karena selama ini tidak sependapat dengan orang-orang yang ada di sekitar. Kamu pasti yang menghancurkan. Tapi kemudian Nabi Ibrahim menjawab, kok bisa saya? Itu bapak ada di patung yang besar, ya pelakunya ya di situ. Kemudian orang-orang di situ menyampaikan, nggak mungkin kosong patung yang menghancurkan. Nah, kalau Ibrahim, nah sekarang menghancurkan patung yang lain aja tidak mungkin, kok kemudian kamu sembah apa? Dalam hal ini gue mikir kurang. Itu bagaimana Ibrahim sebenarnya sedang menyampaikan tentang pesan mesej dari Allah tentang bahwasanya Tuhan itu bukan batu, bukan berhala, bukan patung. Tapi ada satu zat yang maha hebat, satu zat yang maha luar biasa yang patut sebagai sesembahan. Nah, itu ketika masih muda saja bisa menjadi teladan dalam ini kebersihan hatinya, kebersihan pikirannya, sehingga bisa membaca mana yang hak dan mana yang batil, yang menyampaikan dengan cara demikian. Kemudian singkat cerita saja, ini kalau diceritakan semuanya tidak cukup. Singkat cerita, kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan istri pertama yang bernama Siti Saroh. Menikah dengan Siti Saroh yang tidak sebentar, sampai usia Ibrahim itu
ketika usia 86 tahun akhirnya Nabi Ibrahim mempunyai keturunan dari Siti Hajar yang diberi nama Ismail. Ya, itu anak pertama Nabi Adam alaihissalam dan istri yang kedua, yakni putranya diberi nama Ismail alaihissalam. Ya, setelah menunggu 86 tahun Nabi Ibrahim baru diberikan karunia anak. Lagi lucu-lucunya, lagi senang-senangnya Nabi Ibrahim karena kehadiran sang buah hati yang sudah dinanti-nanti. Kemudian Allah ingin menguji keimanannya Nabi Ibrahim dengan meminta Nabi Ismail dan Siti Hajar untuk dibawa ke Makkah. Kalau dulu Nabi Ibrahim dan Siti Hajar itu tinggalkan di daerah Palestina, di daerah Palestina. Oleh Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar untuk menuju ke Makkah. Ya, dulu belum seramai itu. Di Makkah yang mana saat itu belum ada penduduk, belum ada pepohonan-pepohonan yang rindang, masih tandus gersang semuanya, dan sampai di lokasinya itu yang dekat Baitullah itu, di dekat Ka'bah. Di situ ya, kemudian oleh Allah Ibrahim diminta untuk meninggalkan Hajar dan Ismail alaihissalam. Dan ketika itu sebagai seorang istri dan ibu menanyakan, loh, kenapa kok kamu meninggalkan aku bersama Ismail di sini sendirian, sedangkan tidak ada orang-orang, tidak ada rumah, tidak ada zaman saat ini orang tinggal di rumah, untuk tiup-tiupan manual biasa. Ini zaman saat ini sih, wong tua tinggal mesti musuh-musuh. Pertama, ya pengantin baru malah ditinggal.
ketika memulai masuk remaja.
boleh kok, kayak gitu. Tapi Nabi Ibrahim itu bertanya kepada anaknya, mengajak diskusi. Ya, tadi pertanyaannya, qala ya bani, qala ya bunayya inni ara fil manami anni atmauka. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, fanzur madza tara. Fanzur madza tara. Artinya apa? Iya menurutmu. Lihatlah bagaimana menurutmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Dengan adanya aku bermimpi seperti itu, pendapatmu bagaimana? Diajak diskusi. Kemudian yang ditanyai adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail pun adalah anak yang soleh, anak yang taat kepada ayahnya, kepada Rasul Allah SWT. Jawabannya adalah qala, berkata Ismail, ya abatif al-ma tu'mar. Kalau memang itu adalah perintah Allah, maka kerjakanlah. Jadi ketika diajak bicara, anak yang soleh pun juga menyampaikan dengan logika, dengan dasar kalau memang itu perintah Allah maka kerjakanlah. Itu anak yang soleh. Jadi seperti itu. Anak sekarang ditanya, bapak yang kita patutnya dia wah lalu. Anak yang lalu di bapak apa sekali bapak lalu. Tapi itu kalau anak yang soleh, bagi Ismail soleh, ya bapak itu kalau memang itu perintah Allah maka kerjakanlah. Satajiduni insyaallahu minasolihin. Maka engkau wahai ayahku akan mendapatiku menjadi hamba-hamba Allah yang bersama. Insyaallah luar biasa. Taatnya seorang ayah atas perintah Allah dan taatnya seorang Ismail atas perintah Allah dan perintah Rasul yang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan solehahnya Hajar ketika taat kepada suami ditinggalkan di padang pasir, orang akan protes, orang akan ditakon. Kalau memang itu perintah Allah, kami taat, kami dengar dan kami nyata. Dan akhirnya pada tanggal 10 Zulhijjah itu ya dibawalah Nabi Ismail ke tanah lapang. Kemudian sebelum dilaksanakan penyembelihan Nabi Ismail itu ada permintaan Nabi Ismail, ada beberapa permintaan Nabi Ismail. Itu termasuk dalam kitab Bulughul Maram yang saya buka. Beberapa di antaranya adalah wahai ayahku, ikatlah kaki dan tanganku. Kita bayangin, ditarik di tangan itu seperti biar tidak aku nanti tidak meronta-ronta, yang nanti akan menyusahkanmu wahai ayahku. Kemudian wahai ayahku, sing-singkanlah lengan bajumu dan kainmu agar tidak terkena bercak darahku ketika kau memelukku. Wahai ayahku, bawalah bajuku nanti wahai ibuku, karena nanti ketika ibuku rindu maka dengan bajuku ini akan tercukupi akan kerinduan. Wahai ayahku, tajamkanlah pisaumu, karena dengan tajamnya pisaumu itu akan memudahkanku dalam kematianku, karena kematian itu adalah sungguh berat. Wahai ayahku, jangan biarkan anak-anak itu main ke rumahmu, karena kau pasti akan mengingatkan anakmu yang tak lagi dengan masyarakat. Bagaimana itu? Saat Ismail kalau bapak yang ngomong itu kita bisa sebagai seorang bapak itu, ya Allah itu semestinya digoda setan masih itu. Tapi sekali lagi ingat kalau karena ini adalah perintah Allah maka tetap harus dilaksanakan. Karena betul ketika terakhir kemudian wahai sahabat yang ayah dan diambillah sebilah pisau ditetapkan pada lehernya dan atas kemahasanan dan kuasa Allah tidak sampai kena, kemudian diganti dengan seekor kibas. Dan akhirnya diselamatkan Nabi Ismail alaihissalam, kemudian dimuliakan. Betul-betul ternyata Allah itu melihat betul-betul cintanya kepada Allah itu lebih besar daripada cintanya kepada anak. Nah, kisah keteladanan keluarga Ibrahim alaihissalam yang luar biasa itu, ya, yang mana sampai sekarang pun kita masih mengikuti sunnahnya, ya, mengikuti keteladanannya. Bahkan setiap orang yang berangkat haji pun salah satu menjadi syarat adalah melaksanakan sa'i tadi yang dilakukan oleh Siti Hajar dalam mencari air, sumber mata air. Ini dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, balik lagi ke Sofa, balik lagi ke Marwah, sama yang melaksanakan
sekarang nggak begitu kelihatan jadi bukit ya, karena sudah dibuat sampai lantai 3. Orang lain bisa saing lantai dasar, lantai 2, lantai 3. Bahkan sekarang ada kendaraan skuter orang misalnya gitu ya, skuter, jadi ada kendaraan skuter tawaf mau saing sekarang ada skuternya. Nah, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang memang ada udur syar'inya, misalnya udah lansia sepuh dari segi kesehatan tidak mampu, atau mungkin orang yang memang mungkin nggak sepuh tapi memang dari sisi fisik nggak mampu, itu secara hukum diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan tersebut. Tapi yang mau sehat, oleh jin mobil, lekso, nggak seperti itu. Itu pernah kalau saya lihat pernah Bapak Ibu, ini sedikit cerita tentang skuter itu karena saya dulu menjadi salah satu ketua guru ketika melihat skuter, karena skuter waktu itu belum banyak dibangun oleh orang, dan banyak dibangun oleh saya karena masih relatif waktu itu tahun 2017 masih relatif. Saya pun dalam hati itu ya Allah, saya tuh ingin naik skuter, mau saya rekam, mau saya perlihatkan kepada jamaah. Biarpun di sini lo ada skuter, jadi tidak hanya mungkin. Nek ono loh ini, tapi jamaah tidak mendapatkan gambaran. Jamaah skuter ini, bayar itu. Nah, tapi di sini seperti tadi, mau aku mau, aku sehat, sampai Pak, Pak skuter, saya Pak skuter ini. Ada pertentangan batin ya, dalam hal itu antara pengen niatannya bukan niatan untuk yang lain, dan niatannya memang untuk menyampaikan ke jamaah yang lain agar yang sepuh-sepuh itu nggak usah khawatir nanti kalau mau tawaf, jangan khawatir kalau takut nggak mampu. Ya akhirnya doa saya dijabah Allah, jadi doa saya dijabah Allah dengan jalan Masya Allah, jalan beliau. Jadi suatu saat, suatu mau maghrib, ketika itu mau maghrib sore, saya berangkat sama istri dari hotel ke Masjidil Haram, itu jaraknya sekitar 900 km, tidak begitu jauh. Jadi kalau mau Masjidil Haram cukup dengan jalan kaki, kalau mau bis nggak perlu naik bis. Alhamdulillah saya dengan kaki, nah itu berangkat mau maghrib. Ketika mau maghrib sampai ke Masjidil Haram bisa turun, bayangannya naiknya. Jadi turun itu turun di ground itu yang masuk ke Ka'bah. Alhamdulillah bisa turun, tapi ketika posisi habis turun belum sampai ke pelataran yang di Ka'bah itu, saya menemui seorang nenek simbah, perempuan sudah sepuh, dan itu jamaah haji bisa karena pakai gelang, identitasnya masih simbah Indonesia. Nenek itu simbah itu kayak kebingungan, menjalani ini mesti ketinggalan rombongan. Begitu saya datangi, saya tanya Pak bahasa Inggris siapa, nyari siapa, teman-temannya mana, kok sendirian di sini. Ternyata simbah itu nggak bisa bahasa Indonesia. Beliau menyampaikan pakai bahasanya dia, waduh ini bukan orang Jawa nih. Ngomong, saya juga belum ngerti sama tahu bukan orang Jawa. Mana ngomong apa ini? Saya juga bingung nih. Beliau ngomong saya nggak mudeng, saya ngomong beliau juga nggak mudeng. Wis nggak bahasa isyarat dan biasa ini saya. Akhirnya saya ajak teman itu sama istri saya ajak. Nah ketika perjalanan mau saya ajak ke tempat yang lebih aman, karena di situ masih jenenggalan gampang itu di udah belakang. Saya maksudnya tak ajak pinggir ke tempat yang lebih enak, saya temani di situ gitu. Nah ketika baru nyari tempat yang lebih nyaman, simbah itu malah
pintu masuk ke gor sudah ditutup. Mau nggak mau naik, harus naik ke lantai 2. Saya sudah tanya, ya Allah, ini naik lantai 2, tawafnya pasti lama karena diameternya lebih panjang. Kalau diameter lebih panjang, lebih lama, nanti waktu yang dibutuhkan lebih panjang lagi. Ya Allah, ya akhirnya sudah, pokoknya sholat dulu. Akhirnya sholat maghrib, setelah sholat maghrib, coba saya sama si tawaf 1 putaran itu lama. Ya Allah, ini 1 putaran sudah berapa menit, dan nanti naik itu aku kasihan nanti simbahnya tadi. Oh ya, sebelum saya pisah sama si ibu yang kami titipi, si ibu ini bilang, saya bilang itu ya Bu, kami mau dulu mau tawaf nanti. Oh ya, nggak apa-apa, saya masih nanti pulangnya habis isya baru pulang. Jadi kan waktunya sebenarnya cukup lama kalau di Gor. Tapi ternyata pada Allah, saya sama istri naik tawafnya di lantai 2 lama. Jadi kepikiran nih, ya Allah, nanti kalau kita tetap bertawaf di lantai 2, nggak selesai. Saat itu pula, detik itu pula Allah mengingatkan saya kepada skuter. Akhirnya bismillah, niat kita naik skuter aja. Biar cepat kita tawafnya, selesai tawaf langsung turun antar simbah. Akhirnya disitulah ketika saya naik skuter, saya nggak ragu lagi, nggak khawatir lagi kalau saya naik skuter. Wah, aku kijetno, aku kuat. Yang saya cari adalah kecepatan waktu. Nah, disitulah bismillah saya niatkan karena Allah, bismillah saya naik skuter ya Allah, bukan karena saya nggak mampu jalan, tapi saya butuh waktu yang lebih cepat ya Allah. Karena dengan naik skuter bisa lepas, itu kan bisa cepat selesai dan nggak ada beban ya. Alhamdulillah akhirnya betul naik antara lantai 2 dan 3, cari skuternya ketemu, bismillah mulai tawaf lagi, cari yang sudutnya jalan soal itu. Sebenarnya Allah Akbar, cepat itu syukur, doa sampai ke 6 itu pas ada Isya. Pas ada Isya ya sudah, alhamdulillah pokoknya kita tetap jalan dan alhamdulillah selesai itu pas Isya. Hanya Isya kita sholat di dekat masjid putar itu. Setelah Isya itu sudah di WA sama si ibunya tadi, sampai di mana itu, alhamdulillah sudah selesai. Akhirnya kita buru-buru turun, basuh ke Gor lagi, kita mau semuanya lagi, dan akhirnya bisa pulang. Itu kisah cerita tentang skuter yang awalnya saya itu juga, ya Allah pengen, tapi kok aku caknom, masih sehat, pakai skuter, ya Allah gimana agar apa bisa. Akhirnya betul ketika saya skuter, saya sudah rekam, ketika sudah selesai saya sampaikan ke jamaah yang lain, Bu, kalau mau ke Mekah naik di lantai 2 dan 3 ada skuter ini, skuternya gambarnya. Alhamdulillah juga banyaknya sama-sama sepuh yang bisa memanfaatkan. Baik, ini cerita skuter berbeda lagi tentang teladan Ibrahim dan Ismail. Jadi mengambil kisah perteladan Nabi Ibrahim bersama istrinya dan keturunannya Ismail yang luar biasa itu. Mari kita teladani, dan Rasulullah SAW itu Rasul kita juga meneladani apa yang dilakukan oleh para Nabi Ibrahim dan Ismail. Semoga Allah SWT senantiasa membantu kita dan membantu kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita, mengikuti sunnah Rasul kita, dan kita dikumpulkan sama Allah di jalan